Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas tentang beberapa tipe data yang ada di Python. Yuk simak videonya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai tipe data, dan tipe data yang berbeda bisa melakukan hal yang berbeda pula. Sebagai awalan, untuk mengetahui tipe data suatu variabel, kita menggunakan fungsi type. Jadi, misalnya ingin mengetahui tipe data A, ketikkan print type A. Akan muncul tipe data A yakni integer. Tipe data yang pertama adalah kumpulan karakter atau dalam bahasa Inggris disebut string. Data string adalah data berupa teks yang ditulis dengan menggunakan tanda petik 1 atau 2 yang mengelilinginya. Teks di dalam tanda petik bisa huruf, angka, maupun simbol. Tipe data yang kedua adalah angka satuan atau integer. Tipe data integer tersusun atas bilangan bulat, yakni bilangan positif, negatif, dan 0. Tipe data yang ketiga adalah float, yakni angka dengan koma. Contohnya 1,5, 3,14. Jadi, perbedaan mendasar dari integer dan float terletak pada koma. Integer tidak memiliki koma, sedangkan float memilikinya. Tipe data yang keempat adalah Boolean. Boolean adalah tipe data yang memiliki satu dari dua nilai, true atau false. Yang perlu diingat adalah kita harus mengetikkan true atau false dengan huruf kapital di awalnya. Kalau tidak, Python tidak akan mengenali variabelmu sebagai Boolean dan menampilkan pesan error. Kemudian ada tipe data kompleks atau bilangan kompleks. Yang masuk ke tipe data ini adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner sendiri ditulis dengan menempelkan huruf J pada angka, misalnya 6J. Kemudian kita akan membahas tipe data yang bersifat menyimpan lebih dari satu item dalam satu variabel. Tipe data ini terdiri atas list, tuple, set, dan dictionary. Keempat tipe data ini dapat dibedakan dari aspek, berurut, dapat berubah, dan bisa diduplikat. Aspek berurut menyangkut apakah urutan item di dalam variabel bisa berubah atau tidak. Aspek bisa berubah menyangkut apakah kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item di dalamnya setelah variabel dibuat atau tidak. Dan aspek bisa diduplikat mengenai apakah dalam satu variabel bisa memiliki beberapa item bernilai sama atau tidak. Sekarang kita mulai dengan membahas list. List ditulis dengan menggunakan kurung siku. Sifat dari list adalah berurutan, dapat berubah, dan bisa diduplikat. Contohnya, pada kode ini, cherry sudah 2 kali disebut dan tetap muncul 2 kali ketika di print. Kemudian tuple. Tuple ditulis dengan menggunakan tanda kurung biasa. Sifat dari tuple adalah berurutan, tidak dapat berubah, dan bisa diduplikat. Lalu kita bahas tentang set. Set ditulis dengan menggunakan kurung kurawal. Set bersifat tidak berurut, jadi item akan muncul dengan urutan yang acak. Selain itu, set tidak dapat berubah dan tidak bisa diduplikat. Nilai yang sama tidak akan diajukan. Yang terakhir adalah dictionary. Dictionary ditulis dengan kurung kurawal dan memiliki pasangan key dan value. Dictionary bersifat berurutan, dapat diubah, dan tidak bisa diduplikat atau tidak bisa memiliki 2 item dengan key yang sama. Pada contoh ini, tahun yang akan tertulis adalah yang terakhir ditulis, yakni tahun 2021. Gimana? Pengen tahu nggak kegunaan dari tiap jenis data ini apa? Nantikan video berikutnya. Tonton terus video-video i5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi, geothermal, dan teknologi hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.